pemirsa on VOA Career Day. Kali ini masih ditemani dengan Mr. Ian Umar. Bersama saya tadi nih ya, kita udah belajar gimana sih karir sebagai seorang instruktur kungfu. Waduh, asik banget ya. Tapi seperti yang udah dijanjikan kan, kita nih sekarang ingin belajar nih dan mengenal lebih banyak lagi dari perjalanan Ian berkarir dari Indonesia jalan ke Amerika. Tolong dong cerita-cerita gimana sih perjalanan jalan kaki. Naik perahu gitu. Oh, naik perahu, fresh off the boat katanya. Ya gini, emang cukup lama ya perjalanan karirnya, tapi semua berawal dari pendidikan, yaitu kita sekolah ataupun juga awalnya karena saya emang dulu di Indonesia kita kuliah. Awalnya saya waktu itu kuliah di Trisakti, dan setelah pada masa saat saya kuliah, saya sebenarnya sudah terlibat langsung dengan dunia broadcasting karena saat itu saya sudah bekerja di stasiun radio di Indonesia, yaitu di stasiun radio Prambors, tepatnya tahun 92. Lama ya 92. Tapi setelah itu saya mulai berkarir di bidang broadcasting, dan selesai kuliah saya mendalami bidang justru yang ada hubungannya dengan pendidikan kuliah saya saat itu, yaitu ekonomi. Saya bekerja di Bursa Efek Jakarta. Tapi setelah beberapa lama saya kembali lagi ke dunia jurnalistik, yaitu saya sempat bekerja untuk beberapa media asing, yaitu salah satunya itu Philadelphia Inquirer, dan kemudian saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari Indonesia berkarir di bidang yang lain, dan ini agak bertolak belakang sebenarnya karena saya berkarir di bidang maskapai penerbangan. Saya pindah ke Dubai bekerja untuk Emirates Airlines, dan itu membuat saya berkarir untuk pergi ke luar negeri atau terbang ke luar negeri lebih selama sekitar 4,5 tahun, dan saya mengunjungi hampir hampir ratusan negara. Jadi itu adalah pengalaman yang sangat-sangat berharga buat saya. Setelah itu saya memutuskan untuk kembali ke bangku kuliah, dan saya ke Amerika saat itu memutuskan untuk kuliah dan berkuliah di Johns Hopkins University. Saya memilih untuk bidang marketing communication, untuk advertising juga, dan disitulah saya akhirnya kembali lagi ke bidang jurnalistik dan juga media atau broadcasting, dan akhirnya sampai deh kerja di VOA. Halo pemirsa Popnotes, apa kabar? Senang sekali ketemu lagi di Radio Corner bersama saya Ian Umar, dan kali ini kita akan ngobrolin soal band baru asal Inggris namanya Razorlight. Halo pemirsa, selamat datang di XL Movie Live bersama saya Ian Umar. Halo pemirsa XL Movie Live, ketemu lagi bersama saya Ian Umar. Aduh, enaknya Nicole Kidman bisa merayakan musim Natal. Nah, kira-kira itu gimana sih pertama kali mendapatkan dengar-dengar kesempatan untuk kerja di VOA dan memutuskan untuk ke Amerika gitu? Right now you're in Amerika. Kenapa nggak ke Eropa atau ke Australia atau ke Singapura gitu? Karena pada saat itu adalah kesempatan yang ada untuk bersekolah, memang ada pilihan antara Eropa atau Amerika. Tapi saya lebih memilih ke Amerika karena kebetulan bidang yang saya mau dan sekolah yang saya mau juga ada di Amerika. Ada dua sebenarnya waktu itu pilihannya, antara Amerika atau ke London. Tapi saya memutuskan untuk ke Amerika. Dan untuk ke VOA sebenarnya itu ada hubungannya karena berhubungan dengan sistem pendidikan di Amerika juga, yaitu ada kesempatan namanya, kalau kita kuliah di Amerika kita sebut sebagai internship atau magang kalau di Indonesia. Dan internship ini kalau di Amerika kita ibaratnya membina hubungan dengan perusahaan yang kita tuju suatu saat nanti, atau kemungkinan akan menjadi employer kita ataupun juga company yang akan kita lamar. Dan kebetulan saya stick to the gun atau istilahnya, jadi saya kekeh gitu mengejar VOA dari awal intern sampai waktu praktek kerja atau magang selama hampir setahun ya, dan akhirnya saya keterima juga di VOA. Kalau gitu kan Ian nih ya, seperti pemirsa udah kerja di seluruh dunia, udah pernah ngerasain berkarir di Indonesia. Nah, kira-kira tuh ada bedanya nggak sih kalau misalnya dibandingin antara berkarir di Indonesia sama di Amerika? Ada nggak sih perbedaannya? Perbedaannya sebenarnya tidak cukup banyak. Dalam bidang pekerjaan adalah yang harus diperhatikan adalah profesionalisme, dan itu sama di mana-mana. Dimanapun kita berada tetap, karena saya juga pernah bekerja di Dubai, itu juga profesionalisme adalah hal yang utama. Dan di Amerika sama, semua employer akan melihat bagaimana sikap kita atau konsistensi kita dalam melakukan pekerjaan kita, bagaimana kita mengeksekusi, bagaimana kita menjadi seorang profesional yang bisa dipercaya dalam bidang kita. Itu yang utama sebenarnya. Sama aja sebenarnya, mungkin corporate culture yang berbeda. Kalau kita bekerja di Indonesia, ya budaya Indonesia gitu. Kalau misalnya makan siang, kita makan siang kemana? Gado-gado. Kalau kita di Amerika mungkin makan siang kemana? Makan siang ke McDonald's atau hamburger, ya seperti itu mungkin bedanya. Waduh pemirsa, kalau misalnya Ian ini kayaknya udah kekeh ya tinggal di Amerika. Kira-kira apa sih satu hal mungkin atau dua hal yang menurut Ian ini paling favorit gitu berkarir di Amerika?
Opportunities. Karena di Amerika banyak sekali kesempatannya. Kalau ibaratnya dari istilah Amerika itu adalah American Dream. Jadi itu definisinya banyak sekali. Karena menurut saya kalau kesempatan kerja di Amerika itu sangat luas, tidak terbatas, tidak ada diskriminasi dalam umur. Jadi mau tua, mau muda, itu karir tetap aja ya jalan selalu terbuka. Semua dapat kesempatan yang sama. Warna kulit, usia ataupun juga latar belakang itu bukan menjadi masalah karena itu adalah dilindungi oleh hukum di Amerika. Jadi itu yang membuat saya lebih mungkin lebih tertarik untuk berkarir di sini. Waduh, kalau gitu pemirsa pasti banyak nih ya di Indonesia yang makin tertarik juga untuk berkarir seperti Ian jauh-jauh datang ke Amerika. Kalau gitu setelah pesan-pesan yang berikut ini, guess what? Ian nih akan nge-share tips-tips dan juga langkah-langkah pertama ya, caranya gimana kalau misalnya ingin berkarir ke Amerika. Don't go anywhere, only on VOA Career Day.